Baik, saudara dimanapun Anda berada, Assalamualaikum, bahagia sekali di kesempatan hari ini. Dengan izin Allah kita kembali hadir menjumpai Anda saudara di acara KBS Samara, konsultasi keluarga bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SWA. Di kesempatan pagi hari ini, dengan izin Allah kita akan menghadirkan sebuah tema istiqomah beramal salih pasca Ramadan. Untuk berbicara masalah ini sudah hadir di studio kami saat ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yusran Hadi Al-CMA. Beliau adalah Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Aceh, juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Dan saudara Lun, hari ini acara ini kami siarkan live.serambifm.com, facebook.com/serambifm. Acara ini juga Anda bisa akses nanti, bisa bertanya bersama kami di 081168 9020. Saya langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya baik, Ustadz, hari ini kita dengan izin Allah bisa bertemu dengan judul kita adalah Istiqomah Beramal Salih Pasca Ramadan. Nah Ustadz, sebelum kita bicara lebih banyak, lebih lebar lagi tentang apa saja yang harus kita lakukan, Ustadz silakan memberikan cerahan dulu tentang topik kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya oleh host Ibu Indiani ya. Ya. Alhamdulillah, para pemirsa Serambi FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Syawal, tepatnya pertengahan bulan Syawal. Benar, dan berbagai keutamaan-keutamaan lainnya yang dimiliki oleh bulan Ramadan ini. Berarti kita telah ditinggalkan pergi, maka kita merasa sedih. Maunya sih ingin terus bulan Ramadan, jadi terus mendapatkan berbagai keberkahan dan berbagai keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Tapi ini apa hendak dikata, ini izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan dari Allah. Maka kita juga harus merelakan kepergian bulan Ramadan, meskipun sedih, meskipun berat, kita harus rela. Kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Pasti ada perpisahan, betul. Maka setelah kepergian Ramadan ini, maka apa yang sepatutnya kita lakukan? Jadi kita sudah sepatutnya kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kemudian kita istiqamah dalam ibadah dan amal soleh kita seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kan semangat, antusias, lomba melakukan ibadah dan amal soleh. Nah, dan kemudian kita berdoa dan berharap pada Allah SWT agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi ini yang mesti kita lakukan pasca kepergian bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan umat Islam sangat semangat, antusias dan beribadah dan beramal soleh, karena memang berbagai keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka nggak heran kalau masjid-masjid, musala-musala merasa penuh, semangat orang untuk beribadah di masjid, di musala dan di munasah ya. Jadi jamaah penuh, kemudian tadarus ramai, baik di masjid, di rumah, munasah dan sebagainya. Orang juga semangat melakukan salat tarawih, witir dan sebagainya. Nah, kini sekarang Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya adalah lantas bagaimana status ibadah kita dan amal soleh kita pasca kepergian bulan Ramadan ini? Apakah kita istiqamah beribadah dan beramal soleh seperti yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Maksudnya komitmen terus, kita bersembung terus sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu pertanyaan berikutnya, sejauh mana Ramadan memberikan kesan dan pengaruh terhadap perilaku kita sepeninggalnya? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, dan bagaimana sepatutnya kita mengisi hari-hari pasca kepergian bulan Ramadan? Nah, ini beberapa pertanyaan ini mesti mendapatkan perhatian dari kita semuanya, agar kita selalu bermuhasabah atau introspeksi diri
untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik. agar semangat Ramadan kita ini terus membekas dalam diri kita. Sehingga setelah kepergian bulan Ramadan ini dalam 11 bulan ke depan ini tetap terus membekas semangat dalam ibadah dan amal soleh dan 11 bulan ke depan ini. Jadi tidak hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Ya, baik. Ada beberapa hal yang sudah diutarakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Isran Hadi tadi. Bagaimana Saudara Lun, bulan Ramadan ini memberikan kesan yang luar biasa sehingga kita sedih tapi harus kepergiannya. Nah, Ustadz, ini kan bulan Syawal, udah tahu deh ada satu ibadah yang memang orang selalu mengatakan itu puasa, salah satunya adalah puasa 6 gitu ya. Yang apa namanya, yang orang masih terasa kalau kita puasa di bulan Syawal ini Ustaz rasanya itu masih seperti Ramadan, masih bobot Ramadan itu masih ada gitu. Nah, apa sih Ustaz kegiatan lain yang harus kita ini kan diutamakan di bulan Syawal ini supaya memang terkesan sambung menyambung gitu. Ramadan itu jangan lepas, jangan pergi begitu saja. Kemudian dia pergi nggak tahu kapan kembalinya itu apakah kita masih ada hidup. Nah, dia pasti akan kembali kalau dunia ini ada, tapi kita belum tentu. Nah, ini Ustaz, apa yang ibadah apa harusnya yang harus kita lakukan lagi Ustaz di bulan Syawal ini? Ya, di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk 6 hari di bulan Syawal. Jadi ini hukumnya sunat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Nah, jadi berdasarkan hadis ini maka kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi keutamaannya seperti ibadah selama 1 tahun penuh. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kan 1 kebaikan dibalas oleh 10 kebaikan. Dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan demikian. Maka kalau 30 hari lebih kurang Ramadan, lebih kurang 29, 30 hari kadang-kadang, berarti kalau kali 10 300. Nah, jadi kemudian sisanya 60 itu adalah 6 hari kali 6 kali 10 60. Berarti 300 tambah 6 hari, sebulan kan 30 tadi. 300 kan? 300. Hadis tersebut. Jadi barang siapa itu memang sunat ya Ustaz ya? Sunat ya, bagi orang yang dianjurkan tapi sunat muakkad. Ya, maksudnya sunat itu dianjurkan. Yang namanya sunat itu dianjurkan. Sangat dianjurkan gitu ya. Sunat muakkad itu sangat dianjurkan. Ya, sunat muakkad ini juga sunat muakkad karena ini adalah yang dianjurkan. Kalau ini jadi orang kan apakah motivasi itu masih ada, masih sama? Bagaimana kita menumbuhkan itu supaya jangan kita tumpuk dulu misalnya gini Ustaz, karena dikali-kali lipat nanti kita tumpuk dulu hartanya, kita akan sedekah di bulan Ramadan nanti supaya kali lipat. Tapi kan usianya tidak menjamin itu. Iya. Nah, Ustaz, selain tadi puasa 6 gitu, apa lagi? Kita ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Jadi yang pertama ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya saya ingin menjelaskan ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan. Di antaranya, ya ini di antaranya. Ya, di antaranya. Nanti saya akan jelaskan karena sesuaikan dengan pertanyaan ini. Yang di antaranya adalah suka berinfak. Jadi ini pelajaran penting, salah satu pelajaran penting pada bulan Ramadan adalah agar kita senantiasa berinfak atau bersedekah. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita untuk semangat dan antusias dalam berinfak dan bersedekah. Pada bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Sehingga karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW sangat dermawan orangnya. Setiap waktu beliau berinfak dan bersedekah. Setiap saat. Dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan itu beliau sangat dermawan, paling dermawan lagi. Lebih dermawan daripada hari-hari biasa. Bahkan lebih dermawan beliau itu, kedermawanan beliau itu lebih cepat lagi daripada angin yang berhembus. Saking cepatnya gitu ya. Saking cepatnya kedermawanan beliau itu, saking cepatnya. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi karena Nabi SAW ajadun nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu fi Ramadan, dan beliau paling dermawan itu lebih dermawan lagi atau paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika
Jibril datang menemui beliau dan kemudian mengajarkan atau bertadarus Al-Quran, mengajarkan beliau Quran atau bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Jadi dan kemudian kedermawanan beliau itu lebih cepat berhembus daripada angin yang berhembus. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, maka amalan yang paling utama, termasuk amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah bersedekah dan berinfak. Nah, pasca. Ini di bulan Ramadan kita bicara. Ini kan hadisnya di bulan Ramadan nih. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan pelatihan, bulan training. Nah, makanya sepatutnya pasca kepergian bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa dengan berinfak dan bersedekah. Karena lulusan training tadi ya, jadi selama bulan Ramadan kita kan semangat tuh. Karena tadi berdasarkan hadis-hadis yang lain, keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, maka semangat orang itu mengerjakan amal ibadah dan amal soleh, termasuk amal soleh itu kan infak dan sedekah. Jadi semangat. Maka diharapkan pasca kepergian bulan Ramadan ini, kita kesemangat kita berinfak, beribadah dan beramal soleh, termasuk berinfak dan bersedekah itu tetap kita pertahankan, kita lanjutkan di pada pasca bulan Ramadan, bulan Syawal ini mulai dan sebulan ke depan, bulan Syawal termasuk 10 bulan ke depan menjelang bulan Ramadan lagi gitu ya, Jadi kita diharapkan sudah terbiasa karena kita sudah dilatih selama bulan Ramadan oleh Ramadan, dan Ramadan sudah mengajarkan kepada kita untuk bersedekah, berinfak, diantaranya beribadah dan beramal soleh, termasuk berinfak dan bersedekah. Maka kita sepatutnya sudah mendapatkan pelajaran, training, pelatihan, sehingga kita sudah terbiasa melakukan ibadah dan amal soleh, termasuk berinfak tadi. Kalau dulu mungkin Ustaz kan masih ada rasa paksaan atau ada rasa mencoba dulu, tapi kan latihan training itu diharapkan pasca training sudah terbiasa. Dan itu biasa aja kalau sedekah gitu ya? Iya, kalau sudah terbiasa kan biasa saja. Ya, biasa namanya saja. Sudah terbiasa, berarti sudah menjadi hal yang biasa. Rutin dilakukan. Iya, ada hal yang tidak sulit lagi. Iya, dia sudah mampu bisa melakukannya dan tidak berat lagi. Iya. Sebelumnya dan diminta oleh tubuh sendiri ya. Itulah. Ya, terus satu lagi Ustaz, kan di bulan Ramadan juga dulu biasanya yang paling ngetop itu lagi adalah membaca Al-Quran, menghafal, bertadarus dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana caranya supaya timbul juga hal seperti ini gitu. Misalnya Ustaz ya, khatam dulu di bulan Ramadan misal 2 atau 3 kali gitu. Bagaimana bulan ini, apakah dipertahankan khatamnya itu bagaimana Ustaz rasa itu? Ya, kemudian pelajaran yang kedua daripada bulan Ramadan adalah senantiasa bertadarus Al-Quran. Nah, ini pelajaran kedua yang dapat kita ambil daripada pelajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah interaksi kita dengan Al-Quran, baik itu dengan cara membacanya, menghafalnya, mengkhatamkannya, mentadaburinya atau memahaminya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Itu namanya tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran tidak hanya mengkhatamkan saja, tapi juga tadi dengan segala interaksi yang lainnya seperti sudah pasti membaca, menghafal tadi, mengajarkan dan mempelajarinya, termasuk mentadaburi Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan kita semangat melakukan. Kenapa semangat? Tadi berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa bahwasanya Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW senantiasa bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan. Makanya pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan bertadarus Al-Quran itu termasuk amalan yang paling utama, seperti tadi infak juga tadi. Nah, melakukan amalan di bulan Ramadan itu dengan infak, memperbanyak infak dan memperbanyak tadarus Al-Quran setiap malamnya. Maka karena itu selama bulan Ramadan kita sudah terbiasa, sudah semangat, antusias, apalagi bulan Ramadan ditambah lagi selain itu sunnah atau itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita ikuti amalan utama di bulan Ramadan itu. Kemudian juga selain itu juga keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, yaitu dilipat gandakan pahala sunat seperti di bulan Ramadan, seperti pahala wajib di bulan lainnya kan gitu. Pahala wajib di bulan Ramadan seperti pahala 60 kali pahala wajib berlipat-lipat. Nah, jadi berlipat ganda seperti yang disebutkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Baik, jadi oleh karena itu maka kita sudah terbiasa di bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Nah, maka pasca kepergian bulan Ramadan ini kita diharapkan untuk
mempertahankan prestasi ini. Jadi dilanjutkan tadarus Quran kita di bulan pasca ke bulan Ramadan 11 bulan ke depan, termasuknya bulan Syawal ini yang baru kita lepas Ramadan. Nah, jadi jangan hanya di bulan Ramadan saja tadarus Al-Quran. Jadi Ramadan tadarus Al-Quran itu juga dilakukan, diperintahkan pada bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan 11 bulan ke depan. Jadi bukan hanya diperintahkan di bulan Ramadan. Maka dari sinilah nanti nampak kita sukses kita Ramadan ini atau tidak sukses Ramadan yang kemarin tercermin ini, ya? nampak tercermin dari sikap perilaku kita, apakah semakin baik sikap perilaku kita ataukah begitu juga dengan ibadah kita, tadarus Al-Quran kita, apakah semakin baik menjadi baik atau semakin baik. Maka kalau baik menjadi baik ibadah dan perilaku kita setelah kepergian Ramadan ini, termasuk tadarus Al-Quran kita senantiasa kita jaga, kita baca terus Quran, kita khatamkan terus, tadabburi terus, hafal terus, mempelajarinya terus, maka itu menandakan berarti Ramadan kita sukses. Nah, begitu. Namun sebaliknya kalau ibadah kita malah menurun ya, jangankan sama gitu, menurun lagi. Jangankan sama, malah menurun lagi, lemah semangatnya, udah loyo gitu, udah lemah gitu. Nah, jadi ini menandakan ya, begitu juga perilaku kita bukan menjadi baik. Sebelumnya nggak baik, seharusnya baik, ini nggak menjadi buruk, bahkan semakin buruk lagi. Bertakwa. Itu sama ya Ustaz. Kalau saya pernah dengar Ustaz ya, kalau kayak gitu orang yang pergi umrah dengan pergi haji itu akan dilihat mabrurnya itu waktu mereka pulang gitu. Waktu setelah bagaimana sikap dan tingkah laku mereka setelah itu. Sama ya Ustaz. Sama. Jadi akan tercermin pada perilaku dan ibadahnya pasca kepergian bulan Ramadan ini, setelah kepergian bulan Ramadan ini, pasca Ramadan ini. Jadi mulai bulan Syawal inilah. Jadi kita akan lihat ya. Kalau kita tetap semangat ya beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan seperti di bulan Ramadan, berarti sukses Ramadannya ya. Kalau tidak berarti tidak sukses. Berarti jadi orang merugi. Berarti kita tidak usah menilai orang lain, diri kita juga mampu ya Ustaz ya. Kita nilai ya, kita lihat kan. Berarti kita bisa mengukur diri sendiri, kita bisa melihat kalau kita malas berarti kita udah nampak. Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan tadi dengan tujuan untuk kita muhasabah, merenung diri, introspeksi, semangat, terjaga lagi semangatnya, dan kemudian kualitas ibadahnya bagus ya, dan Ramadannya tetap membekas. Ya baik, saudara lu dimanapun Anda berada, bagaimana caranya? Nih Ustaz sudah kasih tahu contohnya, dan kita juga introspeksi diri yang membuat Anda berat sekali untuk menjalankan ibadah-ibadah yang baik selama pasca Ramadan. Nah, Anda bisa berkonsultasi bersama Ustaz Dr. Muhammad Isran Hadi LCMA. Beliau adalah di kesempatan hari ini di 081198 90 20 ya. Silakan Anda bergabung bersama kita di sini. Nanti Ustaz, selain itu tadi baru puasa 6, kemudian baru tadi Ustaz sampaikan kita bagaimana bersedekah, kemudian juga tadabbur Al-Qur'an. Nah, ada lagi nanti, tapi kita akan tunggu dulu. Nah, Ustaz, ada lagi ya. Biasa kan orang suka berbagi kepada orang miskin, fakir miskin, anak yatim yang memang sasaran utama di bulan Ramadan itu banyak gitu, limpah ruahnya itu. Nah sekarang Ustaz, ini juga menjadi bagian yang harus kita tanyakan, sejauh mana kita akan mengambil tindakan-tindakan pada bersedekah kepada orang-orang tersebut. Jadi merasa jangan hanya bulan Ramadan panen anak yatim gitu ya, atau orang miskin, tapi bulan-bulan lain juga Allah memberikan rezeki kepada mereka. Tapi nanti kita akan tanya nanti Ustaz ya, setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, saudara lo dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 9 Rami FM, masih bersama Ustadz Dr. LCMA. Beliau adalah Ketua Majelis Intelektual Muda dan Ulama Muda Indonesia serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum Winaraniri, dan juga doktor di Fikih dan Usul Fiqh ya, lulusan Universitas Islam UI Malaysia. Dan hari ini saudara lo, kita masih berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan istiqomahnya kita beramal soleh pasca Ramadan meninggalkan kita. Sudah dijelaskan tadi Ustadz ya, ibadah apa, masih ada lagi ya Ustadz ya. Apa sih Ustadz? Kan biasanya kita ada orang fakir miskin, kemudian tadi udah dijelaskan nggak Al-Quran, terus sholat. Nah Ustadz, kan yang paling pokok selain di bulan Ramadan itu adalah sholat lagi ya, sholat. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Ini gimana Ustadz? Sebagian gini, saya sholat wajib aja jangan sampai bolong lah, konon lagi sholat sunat nih Ustadz. Ini gimana Ustadz? Ya. Jadi pembelajaran berikutnya yang ketiga adalah menjaga pembelajaran daripada bulan Ramadan ya, atau pelajaran yang dapat kita ambil daripada bulan Ramadan adalah yang ketiga, menjaga sholat berjamaah. Nah, jadi dalam Ramadan, waktu Ramadan kita semangat untuk berjamaah, sholat berjamaah. Kita kejar ya. 5 waktu kita jaga, semangat kita, antusias. Nah, juga termasuk juga itu salat 5 waktu yang wajib. Dan juga kita lihat penuh masjid-masjid juga dengan salat sunat, tarawih dan witir. Dan termasuk juga 10 malam terakhir qiyamul lail itu. Jadi orang berbondong-bondong ke masjid ya, ke musala, munasah penuh. Jadi ini jadi Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa kita menjaga, untuk senantiasa kita bersalat berjamaah. Maka pasca kepergian bulan Ramadan ini, kita diharapkan sudah bisa mempertahankan prestasi kita ini, tetap senantiasa menjaga salat berjamaah. Itu coba perhatikan, kalau di bulan Ramadan aja yang salat sunat aja, salat tarawih, witir, orang membludak masjid, bahkan nggak penuh lagi sampai keluar gitu ya, sampai pakai tenda ya. Iya, sampai keluar gitu, karangan-pekarangan gitu. Saking antusias luar biasa ya, saking semangat dan antusiasnya. Situasi seperti ini, kondisi seperti ini. Tapi kenyataannya enggak loh Ustaz. Ya, makanya disitulah nampak siapa yang Ramadannya sukses dan Ramadan itu sukses. Orang yang tetap mempertahankan, menjaga prestasinya di bulan Ramadan, ibadahnya bagus, kemudian perilakunya bagus, bahkan lebih bagus lagi, maka dia tetap melanjutkan prestasinya ini, semangat dan antusias di ibadah ini di masjid itu ya? Di masjid, di musala ini, maka dilanjutkan setelah pasca bulan Ramadan, dia tetap salat berjamaah. Nah, jadi orang ini nampak berarti ini sukses Ramadannya ini. Berarti banyak nggak suksesnya dong Ustaz kalau kita lihat. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena ini memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu sebagai sarana menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai bulan sarana untuk ketakwaan, makanya disebutlah bulan Ramadan bulan takwa. Jadi peluangnya, karena dengan puasa bulan Ramadan ini orang akan menjadi bertakwa, sepatutnya begitu. Nah, jadi bukan berarti dengan ada bulan Ramadan takwa, tidak. Nanti nampak orang-orang yang bertakwa itu orang selalukan perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi setelah pasca Ramadan, coba lihat, perintah itu kan bisa ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi terutama yang wajib, maka salat 5 waktu itu akan jadi tolak ukur juga. Kalau seseorang itu yang sukses Ramadannya, maka dia terus salat 5 waktu itu di masjid, sebagaimana dilakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi dia jaga terus salat 5 waktunya di masjid atau di musala atau di munasah, pokoknya berjamaah lah. Nah, jadi senantiasa terus dia jaga. Maka ini berarti tandanya berarti dia orang sudah berhasil di bulan Ramadan kemarin, digembleng oleh Ramadan, di training di bulan Ramadan. Dan inilah dia peti hasilnya melalui salat tarawih dan witir. Ya, tapi yang herannya ya Ustaz ya, sebagian orang gitu ya, enggak sebagian sih, ada gitu, bukan sebagian, nanti salah. Ustaz, kalau di tarawih dia mau, karena dia bilang ini setahun sekali gitu, sholat hari raya, juga ada sunat padahal, tapi juga dia lakukan karena setahun sekali gitu. Di hari-hari biasa sholat wajibnya
bolong-bolong. Ya. Nah, ini kan apa yang terjadi Ustadz? Yang kita kejar sunat tapi wajib tidak dilakukan. Ya, inilah yang sangat disayangkan. Sebenarnya yang harus dikejar wajib dulu. Jadi lebih diutamakan yang wajib, karena kalau tidak dilakukan yang wajib itu kan berdosa. Yang sunat itu kan tidak berdosa. Iya. Jadi sepatutnya begitu. Tapi yang paling utama lagi, yang paling bagus lagi kalau dua-duanya dikerjakan, yaitu yang wajibnya dilakukan dan yang sunatnya juga dilakukan. Itulah yang paling the best. Itulah yang paling bagus. Jangan sampai nanti kalau kita kejar sunat wajibnya nggak ada, itu sama aja bohong ya Ustaz. Itu parah sekali. Itu sama itu kita kalau yang sunat kan nggak dosa. Iya. Jadi kalau dia nggak kerja pun nggak apa-apa. Iya. Kok yang dikejar sesuatu yang Nilainya sunat nilainya sunat gitu. Sedangkan yang wajib itu nilai pahalanya lebih besar di pahala sunat. Dari segi pahalanya lebih besar di pahala sunat. Kok nggak dikejar yang lebih besar ini? Yang kedua, yang wajib ini kan dia kalau dia tidak dikerjakan maka berdosa. Nah, jadi seharusnya ini yang harus diutamakan. Nah, kalau ibu-ibu nih Ustaz ya, ada sedikit perempuan ini yang mengejar ibadah puasa 6, sementara dia puasa wajib belum diinikan. Katanya nih, kalau 6 kan cuma bulan Syawal gitu. Sementara dia ada tinggal 9 hari misalnya di bisa qada di bulan-bulan lain. Bagaimana menurut Ustaz nih? Kejar sunat dulu karena ini waktunya hanya di bulan ini. Ya, ini kalau persoalan kemudian apakah kita kejar dulu puasa 6 Syawal ya bagi orang yang masih tertinggal puasanya, atau menunda atau mengqada terlebih dahulu karena mengingat ini masih qada, kewajiban qada. Baik, kita harus ketahui dulu mengqada itu memang boleh kapan saja dalam masa waktu sebelum Ramadan yang akan datang. Jadi lama mana lebih dahulu yang dikerjakan. Memang tidak ada suatu ketentuan pasti dari Al-Quran dan hadis. Ya, tidak ada yang menjelaskan hal yang demikian. Jadi ini jadi makanya terjadilah perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi kesimpulan yang lebih logis ya, yang lebih kuat, lihat dulu kondisinya. Ini wajib muwassa dia. Ya, dia dalam ilmu usul fikih itu namanya wajib muwassa, yaitu luas waktunya, jadi nggak ada masalah. Jadi kemudian, tapi kalau yang sunat tadi, yang ingin yang Syawal duluan, nanti puasa qadanya boleh, nggak masalah. Yang ingin mengqada juga duluan, kemudian sunat juga boleh. Jadi saya kira tidak perlu kita menyalahkan yang ini salah, yang ini salah. Kedua-duanya boleh. Iya. Yang jangan enggak qada gitu Ustaz ya. Iya. Biasanya perempuan enggak, karena kondisi perempuan, karena waktunya apalagi sempit waktu itu ya, jadi ini repot. Boleh jadi mengqadanya pada waktu yang lain ya, puasa dulu, diambil puasa sunat 6 hari ini, dia boleh hukumnya, nggak masalah. Ya, baik. Kalau kita kembali tadi ke Ustadz ya, tadi sudah banyak Ustadz menjaga sholat, senantiasa kita menjaga sholat berjamaah, sholat sunat. Kalau di bulan Ramadan kita semangat kita menjaga sholat tarawih dan witir. Bahkan 10 hari terakhir di bulan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada namanya sholat qiyamul lail. Semangat kita menjaganya. Nggak mau luput sekalipun. Usahakan nggak luput sekalipun. Jangan sampai tertinggal gitu semangat. Nah, kita diharapkan juga pasca kepergian bulan Ramadan ini ya, 11 bulan ke depan ini, maka kita juga menjaga sholat sunat juga. Seperti sholat sunat duha, ya, salat sunat tahajud, witir, ya, salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid. Nah, jadi kita jaga soal-soal seperti ini. Ya, ini kita juga kita lakukan juga di bulan Ramadan, maka kita jaga juga. Seperti di bulan Ramadan kita menjaga salat sunat ini, termasuk juga apalagi salat tarawih dan witir itu biasa orang semangat kali. Nah, maka di bulan ini, bulan Syawal dan 11 bulan ke depan ini adalah kita terus pertahankan prestasi yang kita lakukan. Berarti, di bulan Ramadan ini kita lakukan juga gitu ya. Kita lakukan juga salat sunat. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga kita lakukan salat sunat di bulan pasca kepergian bulan Ramadan ini. Jadi sudah terbiasa kita. Jadi kita sudah terbiasa, jadi nggak berat lagi. Jadi menjadi gini, udah biasa aja gitu, mau sholat jamaah biasa aja, sholat sunat biasa aja, baca Al-Quran biasa aja gitu ya. Pembelajaran penting di Ramadan. Itulah pembelajaran. Ramadan mengajarkan kepada kita sudah menjadi biasa kita. Dan itu pembelajaran. Ya, baik. Berarti di ujung la'allakum tattaqun itu akan nampak ya, ya, itulah janji Allah,
Jadi kalau orang sudah menjaga itu semuanya, itu sudah pasti la'allakum tattaqun. Nah, itu jadi yang mudah-mudahan dituju. kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang mungkin terjadi, yaitu la'alla. Pakai la'alla. Iya. Jadi kalau satu lagi dalam bahasa Arab ada laita, moga-moga. Tapi itu agak sulit terjadi. Itu agak mustahil. Iya, itu berandai-andai. Andai Berhayal lah. Tapi ini la'alla. Jadi moga-moga juga artinya. Tapi moga-moganya itu yang optimis. Yakin gitu ya. Enggak, yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kalau dilakukan. Ya, tapi ciri-cirinya kan nampak Ustaz ya. Iya, dilakukan. Ciri-cirinya tadi kita senantiasa bertadarus Quran, senantiasa menjaga sholat berjamaah, senantiasa menjaga sholat sunat, senantiasa kemudian berinfak dan bersedekah. Nah, ini pembelajaran di bulan Ramadan. Baik, saudara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Jika Anda ingin mendengarkan kami hari ini, masih bisa di facebook.islamifm.com dan bisa juga live di .islamifm.com, facebook.com/islamifm. Kemudian Anda juga masih bersama Ustaz Dr. Muhammad Yusran Hadi LCMA.
Sepertinya supaya bulan Ramadan ini senantiasa hadir bersama kita. Ya, pembelajaran berikutnya di dari bulan Ramadan adalah ini yang kelima ya, semangat beribadah dan beramal soleh. Jadi Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bersemangat beribadah dan beramal soleh. Maka pasca kepergian bulan Ramadan ini diharapkan kita mampu mempertahankan prestasi kita ini, ya, mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan. Jadi karena ibadah dan amal soleh itu tidak hanya diperintahkan di bulan Ramadan saja, namun juga di setiap saat kita diperintahkan, setiap waktu, setiap bulan diperintahkan kita untuk beribadah dan beramal soleh selama kita masih hidup di dunia yang fana ini. Karena inilah tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, tujuan kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu surat Az-Zariyat ayat 56. Bahkan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam beribadah dan beramal soleh pada setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi senantiasa Allah, ya senantiasa pada setiap waktu, setiap saat, setiap bulan, ya, seperti yang disebutkan firman Allah SWT, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kan tidak disebutkan di bulan Ramadan, tapi umum. Berarti seluruhnya gitu, Ustaz? Sepanjang waktu, sepanjang tahun, ya. Jadi kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta maghfirahnya, pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Jadi pada setiap waktu juga, tidak hanya di bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak disebutkan ini di bulan Ramadan saja, tapi seluruhnya, secara umum. Jadi ini pelajaran penting di bulan Ramadan juga, ya, yang kelima. Yang keenam, pelajaran penting di bulan Ramadan adalah senantiasa menjaga diri daripada maksiat. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan diri dari hawa nafsu dan menjaga diri daripada maksiat. Itu melalui puasa. Nabi SAW bersabda, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai, ya. Maksudnya pelindung, ya. Ya, perisai. Maksudnya adalah penahan daripada maksiat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada bulan Ramadan kan kita dituntut untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau bulan puasa tuh setan-setannya dibukukan, dirantai gitu. Kalau sekarang kalau udah lepas lagi, jadi berat lagi, gitu ya? Iya, sepatutnya begitu. karena ini sudah dilepaskan. Udah godaan makin banyak, Ustaz. Ya, berarti kan makanya karena sudah dilatih kita selama bulan Ramadan, maka kita sudah senantiasa menjaga diri daripada maksiat. Jadi kalau orang makanya sarana bulan Ramadan itu sarana menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kita orang bertakwa apa? Orang yang senantiasa menjaga diri. Orang yang senantiasa mematuhi perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Larangannya kan yang maksiat, yang diharamkan. Jadi menjaga diri daripada maksiat. Walaupun godaannya banyak gitu ya. Walaupun godaannya nggak mempan lagi. Seharusnya kalau jadi orang bertakwa, tapi kan kalau masih mempan, nanti belum berhasil. Nah, di sini coba lagi, di sinilah kelihatan orang yang sukses Ramadannya berarti nggak mempan lagi dia. Tapi kalau nggak mempan lagi digoda ini nggak biasa aja. Ya, maksiat nggak buat lagi maksiat lah. Kalau dulu ada buat maksiat nggak buat lagi. Kalau dulu nggak buat maksiat tetap dia pertahankan terus sampai istiqamah sampai dia meninggal. Husnul khatimah lah. Kalau dia meninggal dalam keadaan ibadah dan beramal soleh, jadi tidak buat maksiat. Tapi kalau orang buat maksiat kemudian dia semangat di bulan Ramadan ibadah dan beramal soleh, tapi setelah itu buat maksiat, meninggal lah. Itu su'ul khatimah. Karena akhir kehidupannya ada orang seperti ini merugi. Maka diharapkan pasca bulan Ramadan ini kita istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal soleh, agar kita ini kalau meninggal setelah pasca bulan Ramadan ini, maka meninggalnya dalam husnul khatimah. Terus yang mungkin yang diperangi oleh orang kafir, misalnya seperti yang di Palestina, di Uyghur, di Rohingya, di Suriah dan sebagainya. Nah, jadi kan mereka menderita karena konflik perang. Jadi nggak ada tempat makan, ada makanan, nggak ada minuman, bahkan tempat berteduh pun tidak ada lagi, nggak ada lagi rumah, sudah dibom sama musuh-musuh Islam ini. Nah, bahkan mereka dibakar rumah mereka, nggak ada lagi apa-apa buat mereka. Jadi sudah fakir miskin, sudah melebihi lagi. Nah, ini maka
kita sepatutnya pasca kepergian bulan Ramadan ini juga senantiasa ada rasa solidaritas kepada sesama muslim yang tertimpa musibah ini. Ada rasa sayang, rasa sedekah pada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, baik yang musibahnya kecil ya, musibah kecil itu ya seperti orang meninggal, ya, kebakaran misalnya, ya, orang kebakaran, tapi kan bencana alam seperti Turki, ya, ini berat, ya, yang bencana alam berskala besar, tsunami, Turki, gempa. Saudara hari ini, dan kita bisa mengambil hikmah daripada sebuah pembelajaran hidup bahwa Ramadan menerpa kita untuk bisa berbuat lebih baik, dan kita senantiasa menjaga amal-amal ibadah kita sampai insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa seperti awal tadi Ustadz sampaikan, Allah menyempatkan umur kita di Ramadan yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz ya, sukses terus untuk Ustadz ya. Dan saudara, demikianlah KBS Samara kita edisi hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Isran Hadi LCMA. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Winara Diri dan juga Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Saya Indah tetap bersama Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia bahagian Barat.